Rukun air sembahyang yaitu 6 perkara. Ibu harus tahu nih, selama ibu mau sholat kan wajib wudhu dulu bu, ambil air sembahyang. Nggak sekonyong-konyong ibu main ambil air wudhu tanpa mengetahui rukunnya. Oh nggak bisa, harus tahu, paham. Rukun air wudhu, rukun air sembahyang 6. Berarti kalau yang namanya rukun, mau nggak mau harus ada. Satu rukun ketinggalan, nggak sah, bisa batal. Maka wudhu itu rukunnya 6. Nanti setelah ibu ngaji nih, ibu bisa tahu, oh jadi yang rukun ini. Berarti selain dari 6 itu, berarti bukan rukun, namanya sunnah. Nah. Pertama, niat di dalam hati di waktu membasuh muka. Jadi niat itu berbarengan. Kapan? Kalau saat ambil air wudhu, waktu ibu ambil air nih bu nih, begitu mau menumpahkan basuhan yang pertama, ibu biasa wudhu kan suka diulang 3 kali ya. Ngulang 3 kalinya itu kan sunnah. Maka ambil air, niatnya kapan? Di awal ibu mau menjatuhkan air basuhan pertama. Begitu mau basuh, nah di situ bareng niat. Itu di situ niat. Jadi niat sambil basuh. Nah, itu niat di situ tempatnya. Niat waktu ambil air wudhu. Seumpama contohnya bahasa Indonesianya nih, sajaku mengambil fardu air sembahyang. Atau sajaku mengangkat hadas yang kecil adanya. Bahasa Indonesianya, apa bahasa Arabnya biasa ibu baca kan. Nawaitul wudu'ah dirafil hadasil asghar fardhonillahi ta'ala. Nah itu. Atau ada juga nawaitul wudu'ah listibahatis sholah. Aku niat wudu untuk membolehkannya sholat fardu karena Allah. Nah, yang fardu itu wudunya. Kalau sholatnya gimana? Entar. Bisa ibu pakai buat sholat fardu boleh, mau buat sholat sunnah boleh. Beda sama tayamum, nanti ketemu. Sekali tayamum hanya bisa dipakai buat sholat fardu sekali. Tapi buat sholat sunnah berulang-ulang boleh. Tayamum pun bisa kalau selain ketiadaan air, kalau sudah masuk waktu sholat. Pamantar zuhur nih, kondisi lagi susah air. Susah air juga bukan gara-gara di rumah kita jet pam mati listrik nggak ada air, nggak bisa. Tetap ikhtiar usaha, coba ke tetangga minta tolong, maafin masih ada air nggak? Pertama Bu Haji, saya mau sholat zuhur nih di rumah mati air. Oh ya boleh, silakan ambil wudhu. Baru mati jet langsung, ayah mati lampu nggak ada air. Udahan lakinya nggak ngaji, Paul, oh Paul. Udah bu tayamum, lah air masih banyak. No, Por Madura no, beli airnya sebotol. Bisa buat wudhu nggak? Bisa. Ini bicara kalau udah susah air banget gitu. Jadi yang salahin. Terkecuali ada orang air ada, tapi kondisinya lagi sakit, sama dokter nggak boleh kena air. Nah itu baru. Tapi umumnya kalau orang sakit, bu kena air aja nggak boleh, apalagi kena debu tanah. Makanya kita harus ngerti tayamum itu bukan nggak ada debu, nggak ada. Pakai debu tanah, ambil tanah kayak orang bangunan, diayak dulu tuh, diayak. Nah, ada tuh yang bersih-bersihnya. Ada orang bu males, langsung aja di tanah, dimain ceplokin aja, baru tempel teh kucing. Nggak bisa. Jadi nggak sembarangan semua. Ada tatananannya, ada ajarannya, ya. Nah, jadi niatnya itu di awal begitu membasuh basuhan pertama, ya. Anta kan udah kebasuh semua tuh bu. Nih bu, anggota wajah dari tumbuh rambut sampai dagu sini, kanan kirinya nih, dari kuping dari pentil ini, dari sini sampai sini. Jadi semua itu harus kena. Nah kena. Nanti udah kelar semua nih, ada kesunahannya ibu lebihin ke leher dikit. Nah supaya apa? Supaya nanti wajah ibu
sering dibasuh air wudhu kan bercahaya. Lehernya juga bercahaya. Saya kasih contoh gampang. Ibu orang perempuan kan bedakan nih. Bedakan muka doang apa masuk leher? Sama leher nggak dibedakin? Iya, coba muka dibedakin, leher kagak lah belang. Muka putih, leher hitam. Nah itu gambaran begitu. Jadi basuhan terakhirnya ibu lebih sedikit kemari. Nah, supaya nanti imbang, wajah ibu bercahaya dengan air wudhu, lehernya juga bercahaya. Begitu. Ini bagaimana saya ngeliat orang wudhu? Ini nggak kena. Kesian. Dia ngerasa bertahun-tahun hidup udah sholat. Tapi sholatnya boro-boro, wudhunya kagak bener. Itu penting aja begitu. Jadi bukan sekedar wudhu. Itu bukan wudhu, cuci muka. Ya kan? Beda. Kedua, membasuh muka. Jelas, itu rukun. Jadi nyambung. Rukun pertama niatnya di saat awal mula membasuh basuhan pertama muka. Kan sunat 3 kali. Udah, nanti basuhan keduanya 2 kali. Ulang lagi basuhan ketiganya. Tapi nanti di kitab lagi diajarin, Bu. Kenapa? Kalau ibu masih bisa hafal tuh dikit-dikit, ada diajarin. Ya, doanya sambil kita namanya apa, berwudu, ada doa masing-masing. Ya. Kan niat pertama tuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada basuhan muka pertama itu Allahumma bayyit wajhi binurika, ya Allah putihkanlah, sinarilah wajahku dengan cahayamu. Yauma tabyaddu wujuhu awliyaik, di hari bersinarnya wajah-wajah para wali-walimu. Jadi saat kita nanti di padang mahsyar tuh dikumpulkan, kelihatan, Bu, orang wajahnya pada bersinar semua. Bukan masalah putihnya, cerah. Kayak sekarang orang nih, mau laki ganteng, mukanya putih, perempuan cantik, mukanya putih. Tapi kalau nggak pernah sholat, wajahnya nggak pernah dibasuh air muka, cantiknya gimana gitu, gantengnya gimana? Kalau bahasa kita nggak ada auranya tuh, auranya kelihatan, beda. Maaf, biar kata mau laki perempuan, kulitnya nggak putih amat. Kita kan Indonesia macam-macam nih. Ada yang sawok mateng, ada sawok yang nggak mateng nggak? Kuning langsat kan macam-macam tuh. Tapi kelihatan tuh wajah orangnya ada pancaran sinar auranya, kelihatan tuh. Wajah-wajah dipakai buat sholat, wajah-wajah ahli ibadah sering dibasuh air muka, kelihatan tuh. Jadi bukan patokannya kulitnya putih, bukan. Ini kan ketipu iklan di FB, TikTok. Gunakan obat ini, wajah Anda akan putih. Sini putih, sini kagak, belang mana-mana. Nah, bukan itu maksudnya. Jadi ini putihnya begitu. Kita basuhan ketiganya, doanya ada lagi. Wala tusawwid wajhi bizulumatika. Ya Allah, jangan kau padamkan wajahku dengan kegelapanmu. Yauma taswaddu wujuhu a'daik, di saat buramnya, ngerti nggak buram? Gelap, butak, nah kadang-kadang butak. Di saat gelapnya wajah-wajah musuh-musuhmu. Nah, tahu tuh basuh tangan. Allahumma a'ti kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisyimali aw min wara'i dhahri. Jadi mama itu harus diapalin pelan-pelan. Kayaknya ibu nih ada pengajian, ya. Tapi begitu ketemu kitabnya, Ustaz, saya udah tua, Ustaz, ngapain juga ngamalin apalin doa? Bukan masalah ngapain. Ibu ngapalin doa malas. Siang hari bengong buka TikTok, buka FB bisa. Ngapalin doa masa nggak mau? Doa bukan buat orang lain, buat kita masing-masing. Kita yang ngamalin, kita yang dapat faedahnya. Nah itu. Ya. Ketiga, membasuh 2 tangan serta sikutnya. Ini siku nih, tapi sini. Dari ujung sampai sini. Ini rukun. Tapi juga ibu wudu, jangan ibu banyak perhitungan. Tahu perhitungan? Wudu dari sini nih, tangan. Betul-betul dia takar. Pokoknya sampai siku betul-betul ya. Justru afdolnya, sunahnya naikin dikit, lebihin. Nah gitu. Sebagai mata ibu wudu, lebihin ke leher. Biar lehernya nih cerah nanti bercahaya.
Tangan ibu juga nanti begitu. Ada lebihannya di sini. Tapi sekedarnya aja. Nggak usah pakai ketek-ketek, repot bahasa semua baju. Lebihin dikit. Nah, jadi aman. Lebih baik lebih ketimbang kurang. Kurang jadi nggak sah. Ya kan? Yang kiri begitu juga. Ya. Entah jangan lupa. Ini semua nih digosok nih. Nuh. Lagi maaf. Yang umpama belum sempat gunting kuku. Ingetin tuh kuku gak panjang, masukin air. Kalau masukin kan air gak masuk, gak kena. Maka hikmahnya Islam mengajarkan bersih begitu, gunting kukunya jadi kena semua. Lalu umpama kukunya umpamanya ada kotoran, maaf mungkin habis garuk leher, ada dakinya. Makanya hikmahnya sebelum wudhu kan ibu cuci tangan dulu kan. Nah itu bersih-bersih dulu gitu loh. Ibu umpama habis beberes rumah atau habis dari dapur, tangan kecampur minyak samanya cuci dulu ke sabun. Jadi keset gitu loh. Minyaknya nggak ada, baru wudhu. Air sama minyak akur nggak? Nggak agak. Ibu tangan berminyak bisa dapur, main wudhu aja lah nggak kena. Air kemana, minyak kemana? Yang ada muka ibu bukan kebasuh air, kecampur minyak kagak enak. Nah itu ya dibersihin dulu. Yang keempat, menyapu kepala. Catat bu, mashu ba'dir ra'si, menyapu kepala dengan air sekalipun sedikit. Maksudnya tuh ba'du sebagian. Bukan rambut dia beda. Kepala. Jadi kalau kepala bebas. Ibu perempuan nih umpama ada wudhunya sambil pakai jilbab gitu kan. Umpama kadang-kadang mau bagian depan boleh, mau samping boleh, mau belakang boleh. Yang penting kepala, bukan rambut. Mentang rambut panjang rambutnya. Bukan rambut, kepala, mas'ubah dirroksi. Ibu nggak bisa bayangin, andai kata rukunnya membasuh sebagian rambut, gimana nasib laki ibu yang palanya botak? Nggak ada rambutnya, gimana dong? Wudunya nggak sah semua dong. Iya, makanya dibilangnya roksun kepala. Kalau rambut syahrun, beda. Mashu ba'dir roksi, menyapu sebagian kepala. Nah, itu rukunnya. Ya. Kelima, membasuh dua kaki serta mata kaki. Bagaimana tadi tangan sampai siku, maka patokan kaki batasnya sampai mata kaki. Umpama nih kaki nih, mata kakinya nih umpama. Itu pun jangan sampai batas mata kaki banget. Naikin lagi dikit. Kira-kira rada-rada mau sampai ke betis nih, tapi nggak sampai betis banget. Pokoknya lebihin dikit. Nah itu, ya. Kemudian nanti lihat, diperhatikan. Sebagaimana tangan tadi, ini selah-selahnya bu. Kalau perlu ibu gosok atu-atu. Nah, kaki apalagi? Kadang-kadang melihat orang wudhu, jurusan kaki udah kayak martabak bolak-balik. Begini aja kaki. Ini nyelip nih. Mau atas di bawah. Ini kan jari kita nih umpama nih kaki. Afdolnya pakai kelingking kiri kalau bisa masukin. Nah tuh. Di sini nih kadang-kadang suka lewat nggak kena air, bahaya bu. Kalau udah begini bolak balik, apalagi pas jurusan tumit. Itu Nabi ancam tuh, wailul lil aqab, cilaka. Aqab itu tuh tumit ujung. Cilaka buat orang yang nggak perhatikan apa tumitnya. Nah itu, wudu ujung sini aja, tumitnya nggak kena. Dia udah ngerasa sholatnya nggak sah, gara-gara wudunya kagak bener, tumitnya nggak basuh. Bahaya. Jadi segitunya penting mendetil buat kita perhatikan urusan ibadah. Jadi jangan pernah Ustaz, ini ngaji baru ngerti gitu-gituan. Ya sudah, banyak tobat sama Allah, istighfar, minta ampun atas kekhilafan kita. Hikmahnya ngaji, yuk kita perbaiki. Nah, ya, sebab kalau ibu nggak ngaji-ngaji, coba sampai kapan? Ibadahnya nggak bener-bener nanti sayang kan? Nah itu. Yang terakhir, tartib. Artinya tartib itu yaitu beraturan membasuh anggota yang tersebut satu persatu. Nggak boleh diacak-acak bu, nggak boleh diaduk-aduk. Pertama niat, dua basuh muka.
Ada orang niat basuh muka langsung kaki, habis kaki balik ke kepala, habis kepala baru tangan. Berantakan, nggak boleh, nggak boleh. Namanya tartib itu berurutan, sudah tersusun. Niat basuh muka, basuh kedua tangan kanan kiri sampai siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki kanan kaki kiri sampai mata kaki, tertib, selesai. Itu 6 kuncinya, rukunnya mengambil air sembahyang. Begitu, ada 6. Beliau di like dong, komen.